Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kelas 12 MIPA SMA Negeri 37 Jakarta, tahun angkatan 2022 ya. 2022 ya benar. Pada video kali ini akan saya jabarkan tentang ujian praktik biologi tahun ini ya. Ternyata meleset dari perkiraan kita di awal bahwa kita ujian praktiknya luring ya atau secara langsung PTM ya, karena kondisi COVID sedang naik ya, tentu ya harus kita adaptasi kembali, kita kembali ujian praktik daring ya. Nah, di video kali ini akan saya jabarkan beberapa hal terkait ujian praktik daring tersebut ya. Silakan disimak, jika ada hal yang penting silahkan dicatat ya. Dan harapannya dari video ini sudah menjelaskan tentang apa yang akan kalian lakukan di ujian praktik biologi. Seperti itu ya. Oke, kita akan bahas dari jadwalnya, aturan main dan tata tertib, praktikumnya itu sendiri, serta penilaiannya ya. Kita mulai dari jadwal ya. Harapannya kalian sudah menerima jadwal, tapi kalaupun belum ya, untuk biologi ini jadwalnya ya 12.44 duluan hari Selasa tanggal 8 Februari, disusul 12 MIPA 1 hari Kamis, 12 MIPA 2 hari Jumat, dan 12 MIPA 3 itu di hari Senin tanggal 14 Februari 2022 ya. Diingat-ingat jangan sampai tertukar ya, karena full ya, full selama untuk MIPA itu full selama 9 hari, kalian ada jadwal praktik di setiap harinya. Seperti itu ya. Nah, apa yang akan kita lakukan untuk praktikum daring ini? Secara intinya ini tidak jauh berbeda dengan praktikum atau ujian praktik yang kakak kelas kalian lakukan di tahun lalu ya. Kalau ada yang punya kakak kelas ya bisa ditanya, tahun lalu ngapain ya, tapi dia sama sebenarnya. Judul dari praktikumnya adalah menyelidiki perbandingan fenotip dengan dua sifat beda. Ya. Judulnya itu menyelidiki perbandingan fenotip dengan dua sifat beda. Atau secara singkat sering dibilang sebagai praktikum baling-baling genetika. Ya. Nah, praktikum ini dilakukan dengan menggunakan just lab dan secara individu. Ya. Jadi kalau sebelumnya, ya, kalau yang sudah saya briefing mungkin IPA 3 dan IPA 4, saya bilang kita praktiknya kelompok berdua ya, karena ini saya rasa cukup mudah ya, kami rasa, saya dan Bu Susanti rasa ini cukup mudah, sehingga mungkin ini bisa dilakukan secara individu ya, bukan berkelompok. Nah, diingat ya, secara individu bukan berkelompok ya. Dan jangan lupa nanti saat hari H ya, misalnya tadi 12 MIPA 4 itu hari Selasa tanggal 8 ya, saat hari H-nya mengisi daftar hadir di jam praktikum ya. Jam praktikum kan jam 7 sampai 12 kalau di jadwal ya, tapi mungkin untuk pengumpulan nanti akan saya bahas di slide yang selanjutnya. Dan jangan lupa sertakan foto saat kalian praktikum, itu agar kita sama-sama tertib administrasi semua ya. Dan itu sebagai bukti bahwa kalian memang melakukan ujian praktik tersebut. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya, apa yang nilainya diambil dari mana sih Pak ya? Nilainya itu diambil dari dua hal ya. Yang pertama adalah pembuatan video praktikum yang diupload ke media YouTube ya. Pak, misalnya tidak mau orang lain tahu video kalian ya, settinglah video tersebut menjadi tidak publik ya. Disetting menjadi tidak publik. Selain kalian membuat video praktikumnya, diupload ke media YouTube ya, lalu juga buat laporan praktikumnya ya. Nanti setelah ini saya sertakan link untuk kalian mendownload laporan praktikum ya. Di-download, bukan dikerjakan secara online ya. Nanti kalian mengganggu kelas yang lain kalau kalian utak-atik isinya ya. Nah, video praktikum dan format laporan tersebut dikumpulkan saat hari praktikum maksimal pukul 15.00. Saya rasa tidak terlalu sulit untuk hal ini ya. Kalian bisa kerjakan, kita pagi mungkin jam 7 sampai 7.15 sampai 7.20,
saya dan Bu Susanti memberikan arahan terlebih dahulu gitu ya, tentang beberapa hal yang mungkin kalian perlu perhatikan. Lalu selanjutnya kita atau kalian bisa mulai mengerjakan atau mungkin ada yang mulai membuat dari sebelum hari H juga nggak ada larangan tertentu ya. Yang penting adalah saat hari H maksimal pukul 15 sudah dikumpulkan. Keterlambatan tanpa konfirmasi akan dikenakan pengurangan nilai. Jadi saya dan Bu Santi kami pun nggak tutup mata. Mungkin di tahun sebelumnya mungkin ada kasus misalnya dia videonya bagus banget, udah diedit tapi ternyata belum selesai ngerendernya atau segala macamnya. Terus butuh tambahan 1 hari, ya nggak apa-apa. Yang penting ada kalian menyampaikan terlebih dahulu, ya. Kalau misalnya nggak ada keterangan, ya sampai diteleponin nggak ada kabar, ya wali kelas nyamperin ke rumah atau segala macam, ya jangan seperti itu, ya. Ini sudah dibuat semudah mungkin, harapannya kalian juga memudahkan guru-guru kalian. Ya insya Allah kalau kita saling memudahkan, insya Allah akan dimudahkan juga sama Allah, ya. Nah, pengumpulan format laporan tersebut serta linknya, ya linknya, jadi di email nanti kalian kumpulkan 2 hal, ya. Eh, Tadi laporannya, ya yang pertama format laporan yang sudah kalian isi, sudah kalian sesuaikan, sudah kalian jawab, gitu kan. Dan link YouTube-nya, ya link YouTube-nya nanti biar kami yang melihat videonya kira-kira sudah sesuai atau belum gitu ya. Dan jangan sampai hal-hal detail itu kalian abaikan, ya. Contoh misalnya eh walaupun ini kalian praktikumnya secara daring, tentu tetap ada beberapa hal ya, kayak misalnya pakai jas lab gitu ya, itu jangan sampai lupa ya. Atau misalnya jas labnya makainya nggak dikancing ya, itu simple sih, tapi itu mengurangi nilai ya, itu mengurangi nilai. Ya, karena ya itu salah satu indikator penilaian ya, cantumkan. Dan karena tidak semua, karena ini kan menggunakan emailnya saya ya, email saya, tapi dan tidak semua IPA 1 IPA 2 kan diajarnya sama Bu Susanti. Sehingga mungkin cantumkan nama lengkap, kelas ya, foto yang kalian upload di daftar hadir, kirim juga di email tersebut serta link video YouTube-nya. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan nih, boleh di kolom chat ya, kalau saya nggak salah, kayaknya ada deh. Ini saya rekam 1 malam sebelumnya ya, jadi tapi insya Allah saya saat video ini tayang ya saya pantau juga ya uploadnya ya. Jadi dia kumpulkan lewat email ya untuk video, link video serta laporan praktikumnya. Nah, sebagai gambaran terlebih dahulu, apa yang akan kalian lakukan di praktikum? Ya. Yang kalian lakukan di praktikum adalah kalian membuat 2 baling-baling genetika. Nah, bisa kalian lihat di gambar sebelah kanan. Kira-kira ini mirip kayak jaring-jaring kubus tanpa tutup, ya. Kalau yang ingat matematika ya, kira-kira seperti itu. Ini baling-baling genetika. Pak, bahannya menggunakan apa? Kami nggak membatasi, ya. Misalnya kami nggak bilang harus pakai kardus, harus pakai styrofoam, harus pakai apa-apa, enggak. Ya, karena prinsipnya adalah bukan di baling-balingnya, tapi saat kalian melakukan pengambilan datanya yang menjadi indikator utama penilaian. Ya, nanti di di kolom deskripsi itu nanti saya cantumkan beberapa contoh yang kakak kamu lakukan di tahun sebelumnya ya, sudah saya sortir yang kira-kira bagus ya, yang kira-kira sesuai ya, itu kalian bisa lihat ya. Nah, saat melakukan atau pengambilan data, putar kedua baling-baling secara bersamaan. Ya, kalau saya ceritakan seperti ini mungkin tidak terlalu terbayang ya, makanya nanti bisa kamu lihat contoh dari video kakak kamu di tahun sebelumnya. Ya, hentikan secara acak, amati lengan baling-baling yang bertemu. Ya, kalau bisa ya lurus gitu ya, kayak yang gambar di sebelah kanan. Tapi kalau misalnya nggak bisa pun ya miring sedikit ya nggak apa-apa deh. Ya, yang penting nanti kan kelihatan oh benar ngambil datanya gitu ya. Dan lakukan terus sampai 80 kombinasi. Pak, 80 kombinasi kan lama, berarti videonya lama dong. Ya nggak usah semua kamu rekam ya. Misal contoh ambil 10 kombinasi pertama kamu rekam.
dan lakukan time lapse. Ya, tahu ya time lapse ya, di percepat sedikit ya. Itu ada tekniknya. Kalau nggak ngerti, ya nggak usah berarti ya. Yang penting videonya jangan terlalu panjang juga dan jangan terlalu singkat. Ya. Kalau misalnya nggak ngerti ya 5 awal boleh deh. Yang penting kan nanti kita lihat ya bagaimana kamu mengambil datanya, apakah sesuai atau enggak. Apakah baling-balingnya muternya benar apa enggak gitu kan. Itu hal-hal yang nanti mungkin akan jadi indikator penilaian gitu ya. Jadi 80 kombinasi, tidak perlu semuanya masuk di video, yang penting ada pengambilan datanya 5 sampai 10 kali muter lah ya seenggaknya ya. Kalau mau 80 ya pakai time lapse ya, time lapse, tapi ya nggak saya sarankan juga 80-80-nya kalian masukkan di video ya, kelamaan nanti ya. Kasihan kalian nanti nguploadnya juga datanya besar gitu kan. Nah, untuk beberapa data ya dari praktikum ini ya, kalian bisa download terlebih dahulu link format laporannya. Ini ada di sini, tapi nanti juga mungkin akan saya sediakan di kolom komentar. Di kolom deskripsi ya. Sama kayak yang di bawah itu link contoh praktikum baling-baling genetika 2021 ya, yang kakak kamu lakukan tahun sebelumnya. Daftar hadir, nah akan diberikan saat briefing pagi di hari ujian. Jadi hari pagi ya jam 7 seperti yang tadi saya bilang, kami akan memimpin dulu, kita briefing dulu pagi hari, memastikan kalian semua siap ya. Pastikan kalian semua siap, kita pakai Zoom mungkin ya. Kita tatap muka dulu 15 sampai 20 menit ya, berdoa dan memastikan kalian sudah siap untuk ujian praktik di hari tersebut ya. Nah, ini adalah tabel praktikumnya. Jadi nanti tadi setelah kalian putar 80 kali itu kalian tuliskan di sini ya. Genotip, fenotip, kalian sudah bisa membedakan ya harapannya ya. Kalau yang lupa genotip itu kan pakai huruf ya, gen. Fenotip itu yang sifat, misalnya kamu mau buat sifatnya apa di situ ya. Kalau misalnya A besarnya buah manis, B besarnya buah besar ya. Nah, jadi berarti kalau yang nomor satu itu fenotipnya apa? Nah, kamu tuliskan di situ. Contoh misalnya ya, saya berikan contoh nih sedikit. Misalnya kalau yang ini, yang pertama, kita buat dia fenotipnya buah eh, besar manis gitu ya. Nah, ini boleh kayak gini gitu. Atau yang nomor 5 misalnya buah besar pahit. Ya. Nah, itu kalian tuliskan. Fenotipnya dia apa? Nah, ijiran itu apa? Ijiran itu jadi itu kan 80 ya. Jadi itu nanti setiap misalnya di putaran pertama kalian muter, di baling-baling pertama dapatnya A besar B besar, dan di baling-baling kedua A besar B besar juga. Oh, berarti kan yang nomor satu ya. Nah, kalian tuliskan di sini satu ya. Terus misalnya yang kedua yang mana ini? Dua gitu kan. Dan seterusnya sampai 80 ya. Sampai 80. Untuk laporan praktikum saya berikan formatnya secara Word ya. Bisa kalian download kalau yang ada laptop atau bisa ngetik di HP atau memang bisa secara elektronik, boleh ya kerjakan di situ. Tapi kalau misalnya Pak saya nggak punya laptop, saya nggak bisa ngetik di HP, boleh nggak tulisan tangan? Boleh ya, disesuaikan aja di foto dan pastikan fotonya kelihatan jelas ya, yang jelas fotonya. Jangan sampai ngeblur atau buram ya. Ntar ya tentu kalau misalnya nggak kebaca, ya nggak bisa kami nilai gitu ya. Nah, tadi di jiran kalian tulis sampai 80, kalian tuliskan jumlahnya di sebelah kanannya. Contoh misalnya kalau yang pertama jumlahnya misalnya 8 gitu kan. Terus yang bawahnya jumlahnya 4, misal, ini misal ya. Dan seterusnya kamu lengkapi sampai tabelnya penuh gitu ya. Pak, gimana kalau misalnya ada yang nggak kebagian, ada yang jumlahnya 0, ya nggak apa-apa ya. Karena itu hasil praktikum kalian. Nggak, kita belum bicara benar dan salah di sini. Yang penting pengambilan datanya benar itu. Ya, tujuan dari kamu praktikum itu kamu jadi tahu bagaimana cara mengambil datanya yang benar. Ya, oke, itu tabel praktikumnya.
Nah, apa yang dijadikan indikator penilaian? Yang pertama hasil baling-baling genetika, iya dong ya. Kenapa? Karena kami ingin memberi reward bagi yang memang buahnya bagus, gitu ya. Walaupun yang nomor satu ini bukan indikator utama, tentu ini juga jadi salah satu indikator ya. Tentu kayak gini deh. Kalau bagus berarti biasanya dia mengeluarkan effort yang lebih. Kalau udah mengeluarkan effort yang lebih, usaha yang lebih, tentu akan kami hargai lebih. Gitu kan? Ya. Lalu yang kedua adalah proses pengambilan sampel. Nah, pengambilan sampel tuh yang tadi kalian putar-putar itu ya. Bener nggak dia lurus apa enggak? Atau jangan-jangan bener-bener nggak sama tapi dicatat juga. Terus nyatetnya bener apa enggak gitu. Ya, proses pengambilan sampel. Makanya tadi kan saya bilang 5 sampai 10 lah maksimal ya. Nggak usah sampai 80. Ya, karena dari 5 sampai 10 aja udah kelihatan. Cara kalian ngambil datanya di situ udah kelihatan. Ya. Lalu yang ketiga video praktikumnya ya. Video praktikum ya kami ingin mengakomodir juga ya memang kalau misalnya ada yang punya kemampuan lebih dalam editing ya silahkan. Tapi jangan sampai memberatkan kalian ya. Boleh ya video praktikumnya menarik atau tidak tentu akan beda dengan yang eh, apa namanya penyampaiannya interaktif ya dengan yang nadanya datar aja gitu kan itu beda nilainya ya itu tentu beda kasih nilainya ya dan terakhir laporan praktikumnya saran saya kerjakan secara sendiri-sendiri ya kenapa karena tentu akan kelihatan pasti kalau misalnya apa namanya mengcopy paste dari teman atau dari kelas sebelah itu pasti kelihatan ya dan yang saya ajar pasti paham ya. Sering kalau yang ketahuan kopas ya udah langsung saya tegur dan ya udah nilainya dikurangi tentu. Ya, jadi saya kerjakan aja lah sendiri. Nah, toh nggak susah-susah banget kan. Ini nggak kayak uji enzim katalase dan uji zat makanan yang mungkin butuh penafsiran lebih. Ini kan cuma ngitung sedikit aja. Ya, oke, mungkin itu untuk eh, briefing ya. Saya bilangnya briefing ya. Briefing tentang ujian praktik biologi tahun 2022 ya. Jika masih ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ke saya dan Bu Susanti ya. Insya Allah kami siap menjawab kalau misalnya ada yang belum jelas. Kalau misalnya ada yang perlu disampaikan ya disampaikan ya. Misal ya eh, kondisinya kurang sehat ya bilang ya jangan sampai menghilang ya karena kalau menghilang nilai kalian yang juga hilang ya kita sama-sama memudahkan karena insya Allah yang memudahkan urusan orang lain akan dipermudah urusannya oleh Allah. Oke, sekian untuk video kali ini ya. Selamat mengerjakan, semoga sukses dan berhasil dalam ujian praktik semua mata pelajaran tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.